Hai semuanya. Kembali lagi di Banana Kids Channel. Hari Minggu ini aku ada dongeng bagus banget. Ini mengenai raja yang bisa menyentuh benda apapun bisa berubah jadi emas. Yuk kita ikuti dongengnya dan kita simak ceritanya. Tapi sebelum mulai, buat teman-teman yang belum klik subscribe, yuk klik subscribe sekarang juga. Tonton video ini sampai habis. Yuk kita mulai. Suatu hari, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Midas. Dia sangat terobsesi sekali dengan impiannya yang ingin menjadi kaya dan memiliki banyak emas. Setiap malam, Raja Midas selalu bermimpi mengenai emas, dan emas. Dan suatu ketika, dia melihat seorang pengemis tua di taman atau di kebun. Dia mengundang laki-laki itu untuk berkunjung ke istananya. Sebenarnya Raja Midas ini dia juga baik hati. Dia suka menolong kepada sesama. Tapi dia juga punya impian untuk kaya raya dan punya banyak emas. Lalu diajaklah pengemis tua itu. Wahai lelaki, apakah kau mau berkunjung ke istanaku? Datanglah ke istanaku, maka aku akan menjamumu. Aku akan memberikan makanan dan beberapa makanan dan hadiah kepadamu. Terima kasih Raja, kata si pengemis ini. Lalu saat sampai di kerajaan si Raja Midas, laki-laki yang menggunakan baju pengemis ini berkata, terima kasih karena kau telah bersikap baik kepadaku. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang mengunjungi Midas. Dia bernama Dionysus. Dia ini adalah seperti peri. Dia bisa mengabulkan semua keinginan Raja Midas karena Raja Midas sudah berbuat baik kepada si pengemis tua itu. Raja Midas pun tersenyum dan sangat suka. Akhirnya apa yang dia impikan bisa terwujud sekarang. Dan kalian sudah bisa tebak kan kira-kira kalau Raja Midas disuruh menyebutkan apa keinginannya? Sudah pasti Raja Midas menginginkan emas karena dia selalu bermimpi dan terobsesi ingin punya banyak sekali emas. Tapi kita lihat kira-kira dia bakal jawab apa ya ke Dionysus ini. Dionysus berkata kepada Raja Midas, karena kamu sudah baik hati kepada pengemis ini, dan pengemis ini adalah laki-laki yang sangat baik dan juga sahabat aku, sebagai gantinya aku akan mengabulkan apa yang kamu inginkan Midas, kata si peri laki-laki ini. Lalu Raja Midas pun tiba-tiba berkata, wah, bahagianya aku, semua keinginanku bisa terkabul. Aku menginginkan segala sesuatu yang aku sentuh harus berubah menjadi emas. Waduh, gawat ya teman-teman ya. Dia minta semua yang disentuhnya berubah jadi emas. Kalau dia menyentuh pisang, pisang emas. Kalau dia menyentuh anaknya bagaimana? Kan nanti anaknya bisa jadi patung emas dong. Gak bisa bergerak dong. Bahaya nih, Raja Midas tidak memikirkan secara logika bagaimana akibat buruknya kalau dia meminta hal itu. Gawat ya teman-teman, jangan serakah. Lalu dengan jentikan jari, Dionysus pun bilang, itu adalah hal yang sangat sekali mudah bagiku. Tiba-tiba kayu yang dipegang oleh Raja Midas berubah menjadi stik emas teman-teman. Wow, Raja Midas pun terkagum-kagum dengan kehebatan Dionysus. Dia tidak menyangka apa yang dia impikan selama ini menjadi kenyataan. Lalu Raja Midas pun berusaha menyentuh istananya. Dia menyentuh tembok dan seketika tembok itu menjadi emas dan dia merasa dia adalah orang yang paling terkaya
terkaya di dunia ini. Lihat, dia lompat-lompat kegirangan teman-teman. Dia merasa bahagia dan sangat girang sekali. Karena apa yang dia sentuh semuanya bisa berubah menjadi emas. Wow. Lalu saat malam hari, Raja Midas merasa sangat lapar. Aduh, aku sangat lapar, kata Raja Midas. Aku ingin segera makan. Lalu dia ambil gelas dan ambil sepotong roti. Ups, tapi gelas dan sepotong roti itu berubah juga menjadi emas. Karena semua yang dia sentuh berubah jadi emas, maka dia menyentuh gelas, gelas berubah menjadi gelas emas. Memegang roti, roti pun berubah menjadi emas. Dan tidak bisa dimakan teman-teman. Rotinya jadi keras, karena emas itu keras dan tidak bisa dimakan. Airnya pun berubah menjadi air emas. Tidak bisa dia minum. Akhirnya Raja Midas pun merasa kelaparan dan kehausan malam itu. Oh no, bagaimana ini? Semua yang aku sentuh berubah menjadi emas, baik itu makanan maupun minuman, kata si Raja Midas. Tiba-tiba anak gadisnya berlari mendekati Raja Midas dan dia menangis. Dia ingin dipeluk oleh ayahnya si Raja Midas. Tapi Raja Midas berkata, "Oh, jangan mendekat, jangan memelukku, jangan menyentuhku." Anak gadisnya pun bingung dan menangis. Kenapa aku tidak boleh menyentuh, memeluk ayahku? Aku ingin dipeluk ayah. Wah, bahaya ini. Kalau sampai aku menyentuh anakku, maka anakku akan menjadi patung emas. Aduh, bagaimana ini? Aku bingung, kata si Raja Midas. Raja Midas pun meminta pertolongan lagi kepada Dionysus, karena dia yang sudah mengabulkan permintaan si Raja Midas. Dionysus, bagaimana ini? Aku tidak mau anakku berubah menjadi patung emas karena menyentuhku. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Dan Dionysus pun datang lalu berkata, "Aku bisa menghilangkan mantra ajaib itu. Kamu bisa kembali menjadi normal. Semua yang kamu pegang akan normal kembali dan tidak berubah jadi emas." Bagaimana caranya, Dionysus? Cepat hilangkan mantra ini. Aku tidak mau. Aku menjadi lapar, menjadi haus, bahkan aku tidak bisa menyentuh anakku karena aku takut anakku jadi patung emas. Semua makanan, roti-roti, buah-buahan berubah emas saat aku sentuh. Air minum gelas berubah emas saat aku sentuh. Aku ingin kembali normal, Dionysus. Baiklah, itu sangat gampang. Dengan dijentikan jari Dionysus, kamu hanya perlu mandi di sungai. Maka dengan kamu mandi, maka mantra-mantra itu akan hilang, hanyut terbawa oleh arus sungai, kata si Dionysus. Lalu Raja Midas pun mengucapkan, "Terima kasih, aku akan mandi di sungai." Biur. Tanpa berlama-lama, Raja Midas pun langsung nyebur ke sungai, teman-teman. Dia merasa senang sekali karena kutukan itu bukan kutukan, karena mantra dari Dionysus akan segera hilang dan semua akan kembali normal. Tiba-tiba, tidak perlu menunggu lama, stik yang dia pegang pun berubah kembali menjadi kayu, sudah tidak menjadi emas lagi. Dan Raja Midas pun senang, semuanya kembali normal. Setelah selesai mandi di sungai, Raja Midas pun langsung buru-buru pulang. Sesampainya di istana, tanpa ragu lagi Raja Midas langsung memeluk anak gadisnya. Dan anak gadisnya pun tetap normal dan tidak berubah menjadi patung emas. Raja Midas merasa bahagia. Dia berjanji dia tidak akan serakah lagi. Habis. Gimana teman-teman? Seru kan ceritanya? Nah, jangan ditiru ya sikap serakah dari Raja Midas.
karena serakah itu bisa membawa bencana kepada diri kita sendiri. Makanya kalau kalian jadi orang tidak boleh serakah, harus tetap jadi orang yang baik. Sampai di sini dulu ceritanya, jumpa lagi besok. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa klik subscribe. Bye bye.